doa tersebut, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Mohon nanti doa itu diucapkan sambil memegang ubun-ubun sang istri, dengan makna bahwa ya Allah, aku memohon kebaikan istriku ini dan kebaikan yang telah Engkau fitrahkan ya atas dirinya, ciptakan, jadikan untuk dirinya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya, karena gak ada manusia yang sempurna, apalagi wanita ya, khuliqat min dhila', dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan istri kita ya, dan keburukan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut ya, insyaallah kita akan mendapatkan dari istri kita yang baik-baik saja, insyaallah taala. Kemudian setelah itu kalau bisa ya, usahakan untuk langsung mengajak istri sholat. Mas Rifki jadi imam 2 rakaat, ngimamin istrinya di belakang. Jangan mentang-mentang pengantin baru suruh di sampingnya, jangan, di belakang ya. Sholat 2 rakaat, paling tidak ada 2 hadis yang disahihkan oleh para ulama seperti Imam Syaukani sahihkan hadisnya, bahwa disunnahkan bagi pengantin baru itu untuk memimpin atau mengimami ya istrinya untuk sholat 2 rakaat ya, dan itu adalah awal dia menjadi imam bagi ya istrinya sampai mereka mati, insyaallah taala. Kemudian setelah itu, setelah sholat ya, baru susu yang telah disiapkan itu usahakan diberikan kepada istrinya ya, Rifki aja yang pegang, kemudian minumkan kepada istrinya, agar itu sebuah simbol bahwa Mas Rifki akan bertanggung jawab untuk nafkah istrinya di masa-masa yang akan datang, insyaallah taala, dan insyaallah Allah akan tolong. Thalathun haqqun 'ala Allah 'aunuhum, kata Rasulullah SAW. 3 orang yang pasti wajib bagi Allah untuk menolong mereka, pasti Allah mudahkan rezeki buat mereka. An-nakih yuridul 'afaf. Nomor 1 disebut Nabi SAW adalah orang yang menikah yang ingin mensucikan dirinya. Dan ana yakin alasan terbesar kenapa Mas Rifki ini segera menikah pada umur berapa? 21 ya, lebih muda sedikit dari saya dulu, 23. Jadi alasan terbesarnya insyaallah taala, ketika kita melihat kondisi di Jakarta, pergaulan yang sangat mengkhawatirkan, maka tidak ada jalan bagi anak muda kecuali dia bersegera ya untuk mensucikan diri dengan menikah. Mudah-mudahan itu alasan syar'i yang dengan alasan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kiranya itu beberapa yang perlu nanti dilakukan oleh Mas Rifki ketika masuk ke dalam ruangan istrinya. Dan sebenarnya perjalanan pernikahan beliau ini saya tahu betul ya, karena awalnya juga ya sama saya berjalannya gitu kan ya, alhamdulillah, karena kebetulan dekat juga dengan beliau ya. Ada sejarahnya lah intinya, yang sebenarnya ada rencana tadinya pernikahan ini di bulan Syawal, meniti jejak Rasulullah SAW menikahi ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal, sebagaimana dalam hadis Bukhari ya, tazawwajani Rasulullah SAW di Syawal. Nabi SAW menikahi saya di bulan Syawal, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam rangka menyelisih keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa menikah di bulan Syawal itu jelek, buruk ya. Kalau nggak salah satunya pengantinnya mati ya ujung-ujungnya cerai katanya, karena Syawal disyalah, berantakan, rusak, hancur, mati, cerai, artinya begitu. Maka untuk menyelisih keyakinan jahiliyah itu, Nabi kita wis nikahin Aisyah di bulan Ramadan. Maka saya peringatkan kaum muslimin, dan ini kewajiban saya sebagai seorang dai kecil ya, bahwa jangan sampai kita punya keyakinan-keyakinan ya yang tidak baik tentang hari-hari Allah Azza wa Jalla atau bulan-bulannya Allah Azza wa Jalla. Semua bulan baik, walaupun ada yang paling baik. 4 bulan yang haram ya, kemudian yang lebih utama lagi 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Semua hari baik. Jadi jangan ada yang punya keyakinan nggak boleh nikah hari ini, hari itu jahiliyah punya keyakinan. Anak harus tegas dalam masalah ini. Karena masih ada di tengah-tengah masyarakat kita nikah cari hari baik. Dari mana?
tahu ini baik ini nggak baik. Semua hari adalah ciptaan Allah, dan semua ciptaan Allah ya hari adalah baik. Walaupun ada yang paling baik yaitu Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Cintai. Jadi ibaratnya mau nikah hari apapun tidak masalah. Cuman kebanyakan masyarakat kita karena cari hari libur, senggang, banyak yang hari Sabtu, hari Ahad, tidak masalah. Yang penting jangan meyakini hari tertentu baik, hari yang lain tidak baik. Semua adalah ya ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita berkeyakinan yang tidak-tidak. Langsung masuk kepada wasiat ya. Yang pertama ana wasiatkan kepada Mas Rifki sebagai seorang suami ya, dengan beberapa wasiat insyaallah taala ana sampaikan. Yaitu yang pertama, hendaknya Mas Rifki sebagai seorang suami nanti berusaha untuk memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf kepada istrinya sesuai dengan batas kemampuan kita. Tidak ada batasan dalam Islam, suami wajib dalam setiap bulan sekian, nggak ada dalilnya. Sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat At-Talaq ya ayat yang ke-7, liyunfiq sa'atin min sa'atin. Ya, hendaknya ya seorang suami itu memberikan nafkah sesuai dengan batas keluasan dia, kemampuan dia. Ya, jangan menuntut dari suami sesuatu yang melebihi atau maksudnya melebihi daripada kemampuan sang suami. Makanya dalam hal ini seorang istri mesti diiringi oleh qanaah, sifat qanaah. Berapa penghasilan suaminya, syukuri, ya, syukuri. Ya. Daripada apa? Cari yang banyak tapi jalannya haram. Makanya kita salut sama wanita-wanita zaman dahulu yang solehah-solehah. Kalau suami yang mau pergi kerja, diingatkan, nasbir 'alal ju'i wal 'atash wa la nasbir 'ala nari jahannam. Mas, kami bisa tahan di atas lapar dan dahaga, mungkin karena gaji yang kurang, makan sehari cuma 2 kali mungkin atau sekali ibaratnya. Tapi kami bisa sabar, istri dan anak-anakmu, yang penting jalan dapatnya halal. Wala nasbir 'ala nari jahannam, tapi anak istrimu ini enggak kuat dengan panasnya api neraka jahannam. Alias mungkin gajinya banyak, duit penghasilannya banyak, tapi dari hasil yang haram, ujung-ujungnya neraka. Dikasih makanan anak dan istrinya dari hasil yang haram. Ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka yang lebih cocok untuk menjilat daging tersebut. Waliyadzubillah. Tegakah kita, anak dan istri kita dijilat oleh neraka jahannam? Waliyadzubillah. Gara-gara kita kasih asupan buat mereka dari hasil yang haram, maka berusaha cari yang halal, ya. Khudil halal da'il haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena kita hidup di zaman la yubalil mar'u min ayna iktasaba malah amin halalin am haram. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di masa yang orang enggak peduli lagi kadang dari mana diambil hartanya, halal atau haram. Naudzubillah. Maka rezeki, berusaha kita mencari rezeki yang halal walaupun sedikit tapi barokah insyaallah, dan selalu diiringi sekali lagi oleh qanaahnya seorang istri. Kemudian ya yang lebih penting dari itu semua, Mas Rifki, adalah sebagai suami ya, dan kita semua sebagai suami. Saya ingin nasihat untuk anak pribadi, semua suami di sini ya, dan Mas Rifki terkhusus, dan mungkin pemuda-pemuda yang akan menikah nanti ya, bahwasanya nafkah jasmaniyah yang saya sebut tadi itu wajib. Karena dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu." Cukup menjadi modal dosa buat seorang suami, dia menyia-nyiakan siapa yang menjadi tanggung jawab bagi dia, istrinya, anak-anaknya. Ya, itu dosa besar. Hati-hati, jangan sampai kita nganggur, nggak mau kerja padahal sehat dan seterusnya, malah kadang-kadang istrinya yang pontang-panting cari uang. Ini yang suami siapa, istri siapa? Ya, itu cintai semata. Tapi ingat sekali lagi bahwa ada satu nafkah, jenis nafkah yang lebih penting daripada sekedar sesuap nasi. Oke, keutamaan kita kasih nafkah pada istri kita berupa ya makan, minum dan itu pahalanya besar. Setiap remah, setiap satu suap nasi yang naik ke mulut istri dan anak-anak kita, semuanya dihitung oleh Allah sedekah. Luar biasa. Tapi ingat, ada nafkah yang banyak kita sebagai suami lalaikan, yang lebih penting dari sekedar makan dan minum, yaitu nafkah ruhaniyah. Ya, yaitu apa?
pendidikan agamanya, mendidik dia urusan agama, ngajak istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngajak istri kita untuk menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika Nabi ditanya tentang harta yang paling berharga oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayyul mali nattakhid ya Rasulullah, ayyul mali nattakhid ya Rasulullah, apa harta yang paling mahal yang harus kami miliki? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minah tu'inu ahadukum ala amri al-akhirah. Hendaknya seorang di antara kalian jadikan harta yang paling mahal bagi dirinya, ya, perbandaraan termahal bagi dirinya, satu, hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang kedua, lisan yang selalu berzikir, ketiga, istri yang mukminah, yang solehah, yang nolong salah seorang di antara kalian sebagai suami, dia tolong dirimu dalam urusan akhirat. Ini, ya, maka perlu ta'awun antara suami dan istri dalam hal, ya, perlu ta'awun sekali lagi antara suami dan istri dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat selanjutnya, hendaknya Mas Rifki sebagai suami dan kita semua yang hadir di sini sebagai suami, ya, ini wasiat kedua, untuk kita muasyarah bil ma'ruf terhadap istri kita, yaitu mempergauli istri kita dengan cara yang baik, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan atau perintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang baik, lemah lembut. Jangan tiap hari istrinya sarapan bentakan, sarapan tempelengan, ya, waliyadzubillah, ya, orang tuanya aja nggak pernah ngamplang mukanya, lah ini istrinya tiap hari digampar. Itu suami kurang ajar, nggak tahu adab dalam bersuami. Nabi SAW mengatakan, idza darabta fajtanibil wajha. Kalau kau harus mukul istrimu sebagai pukulan pendidikan, setelah dinasehatin, bisa ranjang, masih bandel juga, boleh pukul, tapi nggak boleh mukul muka. Awas, nggak boleh mukul muka, haram. Ya, nggak boleh dalam Islam mukul muka. Mukul itu maudhi'il laham, tempat yang tebal-tebal dagingnya. Ya, itu pun jangan berlebih-lebihan. Ya, bahkan sebagian salaf mempraktekkan ayat ini, memukul ini, wadribuhunna, mukul itu hanya sekedar siwak, pena lah gitu ya. Pukul di tangannya, telapaknya, yang penting ada, ya, efek jerak dan seterusnya. Jangan diambilin balok istrinya, mati anak orang. Ya, waliyadzubillah, nggak boleh dalam Islam. Ada aturannya. Jadi pergaulilah istri dengan cara yang baik. Makanya dalam hadis Ibnu Hibban, Tirmidzi, dan hadis ini, ya, hasan dan sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna orang beriman, maksudnya imannya orang beriman itu yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khiyarukum, ya, khiyarukum linisaihim. Wa khiyarukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa? Wa khiyarukum linisaihim. Dan yang paling baik di antara kalian selaku suami adalah yang paling baik kepada istrinya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain dikatakan, altafuhum bi ahli, yang paling lembut kepada istrinya, ya. Itu dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Maka yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kenapa istri-istri Nabi itu sayang mati, ibaratnya cinta mati sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka sayang sama Nabi bukan karena harta. Harta apa Nabi miliki coba? Ya, istri-istri Nabi yang 9 itu kan, ya, khususan Nabi yang menikah 9, ya. Kenapa mereka sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, karena Muhammad itu nabi, makanya saya cinta sama beliau. Enggak, bukan karena kenabiannya semata. Tapi karena apa? Karena kelembutan beliau, baiknya beliau jadi suami sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, singkat-singkat saja karena kalau dibahas masing-masing panjang. Yang selanjutnya Mas Rifki, wasiat untuk, ya, Mas Rifki yang ketiga, bela kehormatan istri. Istri kita itu adalah ird kita, kehormatan kita. Yang Rasul katakan, man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Siapa yang meninggal, sampai kalau seandainya saking Mas Rifki bela kehormatan istrinya, nyawa kita melayang ibaratnya, nggak apa-apa. Insya Allah di sisi apa? Di sisi Allah kita mati syahid.
ada, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Contoh saja, kalau ada orang jahat mau memperkosa istri kita di depan kita misalnya, maka kita bela istri kita sekuat tenaga sampai kita mati misalnya, insya Allah kita mati syahid sebagai suami. Rasul bersabda, "Man qutila duna irdihi fahuwa syahid." Siapa yang meninggal karena atau terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia mati syahid. Jangankan bela istri yang merupakan kehormatan kita, kita bela harta kita saja mau dirampas orang terus kita bela kemudian kita dibunuh, itu mati syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Man qutila duna mali fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh karena bela hartanya, dia juga syahid. Bagaimana dengan istri kita? Harta mahal kita yang harus dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wasiat yang saya sampaikan, jangan sampai Mas Rizky membongkar-bongkar kekurangan dan aib sang istri. Ini ada kita sebagai suami, semua kita. Jangan ada suami ya, bahkan yang pada berjenggot tapi mulutnya ember. Kemana-mana dia buka aib istrinya, ya. Atau sebaliknya nanti istri buka aib suaminya, nanti di nasihat yang kedua dan singkat-singkat juga untuk mempelai wanita. Nggak boleh kita buka ya aib istri kita, ya. Ada kekurangan istri kita nggak boleh kita buka, haram, ya. Apalagi yang terkait dengan urusan ranjang misalnya, haram, nggak boleh. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Qudamah juga meriwayatkan hadis tersebut, bahwasanya apa? Nabi SAW pernah duduk di antara sahabat laki dan wanita. Seperti inilah kira-kira, walaupun ada pemisahnya gitu ya. Ada sahabat laki, ada sahabat perempuan. Di tengah-tengah SAW duduk. Maka apa? Nabi SAW, jamaah sekalian dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada laki-laki, "La'alla ahadukum yuhaddits ma yasna'u bi ahlihi idza khala." Saja di antara kalian ada yang ember, keceplosan, ngomong cerita tentang apa yang dia lakukan sama istrinya. Maksudnya urusan ranjang. Kemudian beliau menghadap juga kepada kaum wanita, ibu-ibu, "La'alla ihdakunna tuhadditsun nisa bima tasma'." Ya, bima yasma'u biha zawjuha. Bisa jadi seorang ibu-ibu juga ember, ya, buka-bukaan cerita, ya, sama tetangga, sama teman, suami saya begini loh, suami saya begini loh, tentang urusan ranjang. Bisa jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau ucapkan untuk menutup pintu-pintu terjadinya hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ketika para sahabat laki dan perempuan mengatakan, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, ya, hal yang demikian kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian itu seperti kata beliau soal maksudnya seperti syaitan jumpa dengan setan perempuan, kemudian dia melakukan perbuatan tersebut di pinggir jalan. Jadi nggak boleh, ya. Jadi diibaratkan seperti setan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang melakukan perbuatan tersebut di pinggir jalan. Setan laki, setan perempuan melakukan perbuatan tersebut di pinggir jalan, maka nggak boleh kita untuk, ya, ceritakan. Kemudian saya singkat-singkat saja karena memang ini kondisi tidak menentukan, tidak mengizinkan untuk kita berlama-lama. Saya singkat-singkat saja, saya tidak jelaskan masing-masing, hanya saya sebut secara cepat saja bahwasanya tidak boleh Mas Rifki juga memberikan sanksi buat istri, ya, melebihi batasan syariat, ya. Batasan syariat sudah jelas tadi, yaitu menasihati, kalau tidak bisa ranjang, kalau tidak boleh dipukul, tapi dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan. Kemudian terakhir, jangan gampang-gampang kita menceraikan istri, ya. Berantem dikit langsung cerai, berantem dikit langsung talak. Jangan gampang-gampang. Ini mitsaqan ghalidha, ini adalah ikatan kuat, ya. Maka jangan gampang untuk dibuka ikatan ini, yaitu ikatan pernikahan ini. Itu semua ada penjelasannya, tapi waktu tidak mengizinkan. Kemudian Mas Rifki punya tanggung jawab untuk mendidik sang istri, mengajarkan istri sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak merasa mampu, maka kita ajak istri kita untuk menuntut ilmu bareng-bareng, seperti itu. Kemudian untuk sang istri, wasiat singkatnya saya tidak jelaskan masing-masing, ya, bertakwalah kepada Allah, karena tegaknya rumah tangga, tenteramnya rumah tangga apabila dibangun dengan ketakwaan. Kalau sudah mulai ada percekcokan, pasti ada masalah dengan ketakwaan masing-masing, ya, pasangan atau mungkin salah satunya. Kemudian juga, ya, wasiat selanjutnya bahwa wajib bagi seorang istri mentaati suaminya selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kemudian, ya, bagi marwah juga untuk qanaah dengan, ya, pemberian suaminya, jangan menuntut melebihi yang
ya apa kemampuan suaminya. Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menemani tidur istri beliau sebulan gara-gara minta uang belanja yang Nabi tidak miliki, minta uang belanja lebih yang Nabi tidak miliki. Kemudian selanjutnya ya hendaknya perbaiki hubungan dengan dengan mertua ya, karena diantara trik untuk meraih cinta sang suami adalah ketika istri itu menjalin hubungan yang baik dengan mertuanya, terutama ibu ya, supaya ya sang suami itu cinta kepada kita. Diantara sebabnya hendaknya kita berlaku baik dengan ya keluarganya sang suami. Kemudian yang selanjutnya ya hendaknya sang istri merasa empati, perhatian yang besar ya, terutama ketika sang suami sakit atau sang suami sedang gundah gulana susah, maka hendaknya menjadi peringan beban, jangan jadi penambah beban ya. Ucapan-ucapan yang baik, ucapkan kata-kata sabar mas, insyaallah Allah tolong kita, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya syukurilah suami atas apa yang diberikan ya. Wallahi kalau kita ucapkan terima kasih kepada seorang teman yang berbuat baik kepada kita, suami kita adalah orang yang lebih berhak untuk kita ucapkan terima kasih tersebut kepadanya ya. Kemudian sama tadi, jangan sampai kita bongkar rahasia suami kita. Suami saya ya begini, suami saya begini, jangan ya. Kita jaga rahasia daripada ya pasangan kita. Makanya dalam Quran Allah berfirman ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian suami juga pakaian bagi istri kalian. Apa fungsi pakaian? Menutup, membungkus. Maka jangan suami membuka ya kekurangan istrinya, jangan istri membuka kekurangan dan aib siapa? Suami ya. Sebenarnya untuk bahas yang seperti ini secara panjang butuh waktu ya, dan banyak hal yang harus kita pahami sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga. Saya tidak katakan saya lebih baik, akan tetapi kita wajib untuk saling menasihati dalam hal ini. Mudah-mudahan yang sedikit dan singkat ini bermanfaat. Ya, anak mohon maaf kalau agak kepanjangan. Semoga Allah SWT memberkahi Mas Rifki dengan Mbak Marwah ya. Sekali lagi saya ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum bil khair wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.